Terkadang, penjelasan juga tidak diperlukan oleh anak-anak, tapi kehadiran orang tua yang dibutuhkan oleh mereka. Halo sahabat Gading Konseling, hari ini saya akan membacakan email yang masuk ya. Perkenalkan, saya S, ibu rumah tangga usia 40 tahun. Saya memiliki 2 orang anak laki-laki, si bungsu dengan kondisi special needs dan anak ini mendapatkan perhatian ekstra dari saya. Kakaknya iri dengan adiknya. Menurut dia, mama terlalu sibuk memperhatikan adiknya. Belakangan ini saya melihat anak sulung saya yang berusia 10 tahun, seringkali ia memperlihatkan sikap iri hati kepada si adik. Padahal adiknya masih balita dan special needs. Harapan saya dia sudah mengerti kondisi adiknya ini. Tetapi jika saya tegur, si sulung menjadi marah-marah dan mengatakan aku tidak mau adik seperti ini. Mama jadi nggak sayang aku. Bagaimana caranya ya untuk menjelaskan kepada anak sulung saya ini? Halo Ibu S, terima kasih sudah mengirimkan email kepada kami. Ibu S memiliki seorang anak dengan special needs dalam usia balita memang tidaklah mudah. Sebagai mama, kita berusaha membagi peran dan waktu dengan kedua anak. Namun terkadang dengan tidak sengaja kita banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk si adik. Sehingga tanpa sengaja juga sang kakak merasa kita tidak memperhatikan dirinya dan tanpa sengaja kita mungkin melukai hati sang kakak. Sehingga ia merasa iri hati dengan si adik. Sebagai orang tua, kita pun terkadang memiliki harapan si kakak yang lebih besar usianya untuk bisa bertindak, berpikir lebih dewasa dan juga memaksa untuk memahami kondisi dari adiknya. Kita lupa sebetulnya sang kakak pun masih seorang anak kecil yang belum memahami secara utuh realita yang ada. Ketika kita tegur, anak menjadi marah karena mungkin ia sedih dan kecewa karena merasa kita sebagai orang tuanya tidak berpihak kepadanya, tidak mengerti dan mengapa ia terus harus mengalah dengan si adiknya. Ada kalanya protes marah-marah ini merupakan seruan hatinya untuk mendapatkan perhatian ekstra juga dari orang tuanya. Ada kalanya anak hanya bisa marah-marah karena ia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ia rasakan dan pikirkan. Mungkin saja ia ingin papa atau mama juga meluangkan waktu dan perhatian untuk dirinya. Ia pun ingin diperlakukan istimewa, dikasihi, dan bisa bermain dengan orang tuanya meskipun ia sudah berusia 10 tahun. Terkadang, penjelasan juga tidak diperlukan oleh anak-anak, tapi kehadiran orang tua yang dibutuhkan oleh mereka. Sebagai orang tua, terkadang kita sibuk dengan berbagai pekerjaan. Tapi memang kita perlu mendedikasikan waktu khusus untuk bisa mengisi tangki-tangki emosi sang kakak. Papa dan mama bisa secara bergantian atau bersamaan melibatkan si kakak untuk beraktivitas bersama si adik. Misalnya bermain sambil belajar, olahraga bersama. Minta si kakak memandu adiknya bergantian dengan papa dan mama. Berikan ia sedikit tanggung jawab yang sederhana terkait kebutuhan sang adik. Kurangi tuntutan-tuntutan kepada si kakak. Soalnya bagaimanapun, ia tetaplah seorang anak kecil yang butuh perhatian dan juga pendampingan dari orang tua. Memang perlu komitmen dari papa dan mama untuk bergantian dating time dengan sang kakak saja tanpa si adik. Orang tua perlu mengenal dunia sang kakak, misalnya dengan mengetahui apa hobinya, apa yang ia suka dan tidak sukai. Kita perlu mengetahui apa yang disukai si sulung agar kita memiliki banyak topik untuk dijadikan bahan pembicaraan, ide permainan, dan aktivitas lainnya. Anak akan merasa dikasihi apabila orang tua memberikan perhatian pada hal-hal yang ia minati tersebut. Demikian jawaban dari saya, semoga berguna untuk sahabat Gading Konseling. Jika Anda merasa video ini berguna, boleh silakan like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Memberi pengharapan, menuai pertumbuhan. Gading Konseling.